Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan Bu Ernia masih di mata kuliah perancangan alat 1. Ya, kali ini kita akan membahas tentang penentuan tebal tutup bejana. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bagaimana menentukan tebal silinder pada bejana. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana penentuan tebal tutup bejana. Untuk penentuan tebal tutup bejana itu rumusnya ada beberapa jenis ya, ada beberapa macam bergantung pada tutup bejana yang kita gunakan. Ya, kalau pada pembahasan sebelumnya sudah pernah kita bahas macam-macam bentuk tutup bejana ya. Ada yang berbentuk piring seperti teori spherical, standard dish head, elliptical maupun hemispherical. Ada yang berbentuk corong atau conical gitu ya. Nah, di sini nanti rumus yang kita gunakan juga akan berbeda-beda bergantung pada jenis tutup bejana yang kita gunakan. Yang pertama kita akan melihat bagaimana untuk menentukan tebal tutup bejana jika tutup bejana tersebut berbentuk teori spherical. Nah, di sini rumusnya adalah TH sama dengan PI dikalikan dengan R dikalikan dengan W ya, dibagi dengan 2 dikali F kali E minus 0,1 PI ditambah C ya. Beberapa simbol sudah pernah kita bahas ya di pembahasan sebelumnya tentang tebal silinder bejana. Ya, ada PI, internal pressure, kemudian ada F ini adalah allowable stress. Kemudian ada E ini adalah efisiensi pengelasan, kemudian ada PI ini adalah sama dengan PI yang ada di sini ya, internal pressure juga. Nah, TH di sini adalah thickness head ya. Jadi tebal tutup bejana yang mana ada dua simbol baru di sini yaitu R dan W ya. Kalau pada pembahasan sebelumnya tidak ada simbol R dan W ini ya. Kemudian untuk C sendiri adalah corrosion factor atau faktor korosi. R itu apa? R adalah radius of dish. Satuannya dalam inci ya. Nilainya kita dapat menyamakan dengan nilai DO standar pada silinder. Pada pembahasan sebelumnya sudah pernah kita bahas bagaimana mencari nilai DO standar silinder. Jadi nilai R di sini bisa kita samakan dengan DO standar pada silinder. Sedangkan W itu apa? W adalah stress intensification. Stress intensification itu bisa didapatkan, dihitung dengan menggunakan rumus 1/4 dikalikan dengan 3 ditambah akar R per ICR ya. ICR ini apa? Inside corner radius, satuannya dalam inch. Nilainya dapat kita hitung dari 6% dikalikan dengan R. Tadi R-nya sudah kita dapatkan ya dengan menyamakan dengan nilai DO standar silinder. Kemudian nilai ICR-nya atau inside corner radiusnya itu kita dapatkan dengan mengalikan 6% dikalikan dengan R. Misalkan kita punya R-nya atau DO standar ya, DO standar dari silindernya itu sebesar misalkan 60 inch. Maka ICR-nya atau inside corner radiusnya adalah 0,06 kali 60 inch ya. Nah, ini kita dapatkan nilai ICR-nya. Seperti itu. Jadi kalau R-nya sudah tahu, ICR-nya tahu, maka kita dapat nilai W. W dapat, R-nya tadi ada, PI, FE, dan C-nya juga sudah diketahui, maka kita akan mendapatkan nilai TH atau tebal tutup bejana yang berbentuk teori spherical. Nah, apabila sudah mendapatkan nilai TH ya, kalau TH kita sudah dapat, maka kita perlu menstandarisasi ya. Jadi TH-nya kita standarisasi. Seperti pada pembahasan sebelumnya bagaimana untuk standarisasi tebal silinder itu juga bisa kita gunakan untuk menentukan standarisasi dari
tebal tutup bejana. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana menentukan tebal tutup bejana jika berbentuk standardized head. Ini yang sering kita pakai ya. Biasanya seringkali menggunakan tutup berbentuk standardized head. TH itu bisa didapatkan dari 0,885 PI dikalikan dengan R dibagi dengan 2 kali FE dikurangi 0,1 PI ditambah C ya. Semua simbol yang ada di sini sudah kita bahas, jadi tidak perlu dibahas lagi ya. Rumusnya hanya yang perlu diingat bahwa ketika tutup bejananya berbentuk standardized head berarti rumusnya pakai yang ini, kalau teori spherical pakai yang ini gitu ya. Sama juga nanti kalau selanjutnya adalah penentuan tebal tutup bejana yang berbentuk hemispherical. Nah, di mana untuk hemispherical di sini rumusnya adalah TH sama dengan PI dikalikan dengan DI dibagi 4 kali F kali E dikurangi 0,1 PI ditambah C ya. Simbol-simbol yang digunakan di sini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, jadi ini sama, tidak ada simbol yang baru. Kemudian kalau untuk menentukan tebal tutup bejana yang berbentuk konikel ya, rumusnya adalah TH sama dengan PI dikalikan DI dibagi dengan 4 kali F kali E minus 0,6 PI cos setengah alfa. Nah di sini ya kalau kita tahu ya, kalau di konikel itu kan ada sudut puncaknya, sudut puncak dari konisnya yang kita sebut dengan alfa. Nah, di sini muncul di rumusnya juga diperhitungkan seperti itu ya. Nah, kalau kita membahas bahwa pada penentuan tutup bejana, bentuk dari tutup bejana itu kan disesuaikan dengan kondisi proses dan operasinya. Biasanya untuk tutup bejana yang berbentuk konikel ini biasanya digunakan untuk liquid yang viskositasnya tinggi. Jadi kalau viskositas liquid yang kita akan simpan di dalam bejana tersebut viskositasnya cukup tinggi, biasanya akan menggunakan yang berbentuk konikel, di mana sudut puncaknya disesuaikan dengan tinggi rendahnya viskositas dari bahan tersebut untuk memudahkan keluar masuknya bahan dari bejana. Seperti itu. Nah, biasanya juga kalau yang untuk bahan dengan viskositas yang rendah itu biasanya akan digunakan tutup bejana yang berbentuk dish ya. Kenapa seperti itu? Untuk memudahkan aliran bahan mengalir. Nah, itu juga berlaku juga untuk bejana yang bertekanan tinggi, itu biasanya juga menggunakan bentuk dish ya. Kemudian yang terakhir adalah jika tebal tutup bejana itu berbentuk elliptical. Nah, bagaimana untuk menentukan tebal tutup bejana yang berbentuk elliptical ya? Di sini ada TH sama dengan PI dikalikan DI dikalikan V dibagi 2 FE minus 0,1 PI plus C. Ada yang baru di sini, ada V ya. Apa itu V? V itu kalau pada sebelumnya ada W ya, stress intensification. Nah, V ini juga sama dengan W yaitu stress intensification, yang mana kalau V ini nilainya dapat kita cari dengan 1/6 dikalikan 2 ditambah K kuadrat. Apa itu K? K itu adalah perbandingan antara A dengan B ya. K sama dengan A per B, di mana A per B ini adalah major to minor axis ratio. Jadi perbandingan antara mayor dengan minor pada aksisnya ya. Nah, kalau pada bentuk elliptical ya, nilai K, nah ini kita bisa lihat di Browner and Young halaman 134, ini adalah nilai K ya yang bervariasi sebetulnya.
Tetapi untuk elliptical sendiri biasanya nilai K-nya itu adalah diambil 2. Jadi besarnya nilai K di sini kan kita bisa lihat ya, ini adalah standard elliptical head. Nah, ini adalah nilainya adalah 2. Jadi untuk elliptical kita bisa menggunakan nilai K, yaitu perbandingan antara A dengan A per B-nya itu sama dengan 2. Nah, seperti itu untuk menghitung tebal tutup bejana. Nanti silahkan mengerjakan latihan soal yang akan saya cantumkan di LMS. Baik, untuk materi penentuan tebal tutup bejana saya akhiri sampai di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.